Lama-lama kangen Mas Suryo ya. Something, ada yang kurang kayaknya. Halo, kalau misalnya ada lihat dia kan. Shalom semuanya. Bu Silvi juga udah datang, haleluya. Oke, mari kita membuka daripada ayat kunci bulan ini dengan tema Healing the Land. Ya, saya tiba-tiba ingat, berarti Roh Kudus yang ingatkan, keluarga Bintoro itu harus selalu mengingatkan pada Oma Bin ya, tema khotbah bulan ini apa. Karena beliau gak ngerti healing the land itu apa. Ya, jadi tadi pagi dia tema bulan ini berdoa gitu. Saya aneh nih dasar sama Dewi juga nih. Mari buka 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Lalu baca lantang keras mantap penuh iman 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya merendahkan diri, lalu yang percaya katakan amin, yang sangat percaya katakan amin lebih keras. Anda punya iman untuk Indonesia? Berapa banyak yang punya iman untuk Indonesia angkat tangan? Berapa banyak yang hari-hari ini mendengar berita simpang siur di sekeliling kita angkat tangan? Berapa banyak yang khawatir dengan penggunaan RAPBN Indonesia angkat tangan? Wah, ada yang enggak khawatir nih. Ya kan? Mungkin dapat cipratan kali. Saya ketemu dengan beberapa teman saya orang hebat. Ya, dan mereka capek. Mereka capek, beberapa stres. Aku kayak mikir gue negara kok stres ya Jo, gitu saudaraku ya kan. Lalu saya mendapati tiba-tiba sudah tanggal 14 Agustus kemarin. Ya, saya enggak pernah bilang capek, tapi ternyata saya capek. Apa buktinya saya capek? Orang kampung datang. Pak Toro, rencana untuk 17 Agustusan kali ini apa? Loh kok bisa tanya sama aku? Karena biasanya keluarga kami ya RW 7 RT 8 itu keluarga Pak Caleb Hofer Bintoro bersumbangsih yang tentunya sangat ditunggu oleh kampung. Entah 4 kipas angin, 2 rice cooker, beras, dus Indomie, ya telur kulitnya saja enggak mungkin. Ya, kalau enggak ada telur, ayam, kita lakukan sesuatu. Bahkan mencongak, 20 pertanyaan, seluruh kampung ikut. Yang menang dapat hadiah. Saya punya hal-hal bahwa tidak melepaskan 17 Agustus itu lewat begitu saja. Ada suatu komitmen dalam diri kita, dalam hati saya, bahwa dulu ada orang pahlawan yang membaca slogan di tembok, belum bisa beli pilok karena uangnya dikit, jadi pakai cat, merdeka atau mati. Jadi saya sejak itu, karena anugerah Tuhan, ya ampun kalau saya dulu hidup di zaman itu gimana ya? Pamitnya sama keluarga gimana? Berangkat enggak Mbak Lia? Kalau berangkat ada kemungkinan enggak pulang. Ya, beda kalau sekarang. Suami izin berangkat kerja, puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pasti pulang, amin. Pulanglah. Pasti. Kalau dulu tidak, maka untuk menghormati para pahlawan yang mati demi kita merdeka itu, saya mau bilang sama diri saya sendiri. Jangan lewatkan 17 Agustus dengan kayak gak ada apa-apa. Dan setelah bertahun-tahun, belasan tahun, selama Tuhan kasih hidayah, wahyu di dalam diri saya. Saya gagal 2026 ini. Saya stuck. Saya ternyata gak punya ide apa-apa. Dan saya gak kepikiran bahwa kita mau 17 Agustus. Dan kalau tidak disadarkan sama Tuhan, saya capek rasanya. Saya mau tutup telinga gak bisa. Kanan kiri semua mereka berkotek. Mereka bercuat-cuit, ya kan. Waduh ini, kamu tahu berapa miliar untuk ini. Berapa miliar hanya untuk ini. Berapa triliun, nanti wos ngeri.
Akhirnya Tuhan ingatkan ayat yang diberikan Tuhan jadi rema tahun ini umat Tuhan. Dan itu membangkitkan semangat saya. Anda tahu penyebab patah hati apa? Ada yang bisa angkat tangan? Apa? Ekspektasi terlalu tinggi. Pengharapan. Penyebab patah hati karena kamu punya pengharapan. Kalau gitu beranikah kamu bilang sama kanan kirimu, jangan punya pengharapan supaya enggak patah hati? Manusia yang hidup tanpa pengharapan pasti on the way mati. Kamu pilih patah hati atau mati? Kalau didorong harus milih patah hati. Karena patah hati paling tidak belum mati, merdeka. Ya, iya sungguhan. Sudah renung ini, renung banget. Ya, apa yang kondisi yang tidak merasakan sakit? 6, matilah. Kalau mati nggak bisa susah, kalau mati nggak bisa kecewa. Kenapa kita patah hati? Karena belum mati. Maka saya rumuskan, mending sakit hati atau mati? Sakit hatilah. Karena paling tidak masih belum mati. Dan bisa hidup lagi. Untuk apa? Untuk belajar. Ekspektasinya tadi, pengharapannya mau ditaruh kemana? Siapa di sini, ya nanti kalau misalnya punya nggak apa-apa namanya ilustrasi ya kan. Siapa di sini yang punya dana dingin 1 miliar angkat tangan? Ya beberapa itu mungkin punya tapi rendah hati nggak angkat tangannya. Kalau kita investasi satu tempat lalu gagal, besoknya kita ulangi tidak? Tinggal dipindah. Kenapa kita belum mati? Untuk belajar. Karena kalau 1M kita mungkin belum punya, tapi kalau pengharapan selama hayat masih dikandung badan, kita punya banyak. Amin. Ya, anak-anak berpengharapan sama orang tua. Orang tua berharap sama anak-anaknya. Ya, mertua berharap sama anaknya, kurang sama menantunya. Kalau sama menantu tuntutan banyak Pak berharap. Ya, jadi umat Tuhan, saya jadi pikir, tolong dibukakan Roma 8:19. Jadi karena kita masih hidup walaupun mengalami beberapa kali patah hati, kita belajar. Karena manusia hidup tanpa pengharapan juga nggak mungkin. Maka kita harus alihkan. Lihat ya, saya pernah berpengharapan kepada Presiden A, Presiden B, Presiden C. Sekarang saya nggak akan sebut karena beberapa kali saya ini live ketahuan loh B yang maksud presiden mana kan. Kalau saya bilang yang gendut, yang ini, yang itu nanti ketahuan kan. Jadi ini ABC saja. Dan saya patah hati. Saya berpengharapan kepada gubernur siapa misalnya. Ya, dan saya patah hati. 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari salah seseorang anak rohani. Babe dulu nyoblos apa? Kok iso aku lu? Yang sekarang ini lu. Berarti gara-gara babe ini bisnis rusak semua. Loh, kok aku lu? Iya kan? Tapi karena saya sakit hati berulang-ulang tapi puji Tuhan gak mati-mati, saya punya waktu untuk belajar. Ya, kalian nona-nona kalau sudah disakiti satu pria, belajar. Don't be bucin anymore. Ya, love is blind to after blessing. Before blessing, buka mata blok, lihat semuanya. Lihat semua sampai buku tabungannya. Jangan teruskan mabok kebayang kamu. Jadi sekarang saya tahu dari mana saya itu. Firman Tuhan tidak pernah. Karena Yesaya berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Jadi saya alokasikan pengharapan saya. Kemana? Yuk baca 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinya. Mengerti belum mengerti katakan amin. Yang sungguh sayang Tuhan Yesus katakan amin. Tidak hanya dengar mau lakukan katakan amin. Siapa yang merasa diri anak Allah angkat tangan. Setengah tiang haram. Tinggi. Kita bukan anak haram. Kita anak Allah amin. Turun. Bilang kanan kiri kamu ditunggu. Kamu yang ditunggu itu kamu. Yang ditunggu itu kamu. Ya.
Jadi sekarang saya alokasikan, ya, daripada saya menjangkau yang tidak terjangkau. Pak, apa itu menjangkau yang tidak terjangkau? Oke, tolong besok Senin bikinkan janji untuk Papa bicara sama Pak Prabowo ya. Menjangkau yang tidak terjangkau. Ya. Oke, Senin ya. Jam berapa beliau bisa? Saya mau kasih masukan sama beliau. Kira-kira besok Senin saya sungguhan. Iman saya kecil sama Tuhan. Ya. Saya mau ketemu Senin sama wali kota aja nggak ngerti jadi atau enggak. Apalagi RI 1. Jadi siapa yang, kalau ada ketidakberesan kita bisa apa? Apakah hanya diam saja? Enggak. Seluruh makhluk dengan rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Yang ditunggu sekali lagi kita. Jangan andalkan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Nah saya pelajari 2 tawarikh ini adalah rumus semua keadaan buruk yang menimpa Israel. Yang luar biasa saya katakan berulang-ulang, ini diajarkan Tuhan kepada Israel pada saat Israel kondisi paling jaya. Pada saat kondisi Israel paling baik. Akhirnya bait Tuhan sinagog terbesar berhasil dibangun oleh Raja Salomo. Paling kaya, paling berhikmat. Kalau engkau lihat dalam sejarah, satu bangunan disalut emas murni. Ini, zaman itu. Peace. Gak ada perang, menang, dan kalau engkau membaca perak seperti batu. Di zaman Raja Salomo perak gak ada harganya. Tapi justru di zaman seperti itu, Tuhan ajarkan sesuatu yang nanti akan mereka genapi ketika mereka dibuang ke Babel. Pada waktu kehormatan mereka hancur semuanya, baru mereka faham dan belajar. Berapa banyak di sini yang harus hancur dulu, baru mau belajar. Berapa banyak di sini yang harus hilang dulu, baru tahu kalau itu penting dalam hidupmu. Manusia belajar dengan cara yang sangat pahit sekali. Saya dulu Tuhan tidak ngerti kalau sekolah itu menyenangkan bagi saya. Dan saya setelah keluar dari sekolahan, baru saya tahu kalau sekolah itu menyenangkan bagi saya. Jadi umat Tuhan, rumus atau pola yang sangat bagus ini, 4 tahap 3 janji. Diajarkan Tuhan justru pada saat ya Israel itu paling gak butuh dinasehati. Mereka taat sama Tuhan, mereka memberikan persembahan bakaran, korban keselamatan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saya tanya, setiap nasihat atau pengajaran itu baiknya dikasih tahu pada waktu sudah kecelakaan kejadian atau sebelumnya? Anda milih yang mana? Parenting yang mana? Ya, adik, jaga diri. Masa depan cerah, tubuhmu mahal, jangan sampai hamil. Ya, jaga kekudusan, jaga kesucian, takut akan Tuhan. Ngapa toh mah aku tuh enggak ngapa-ngapa, makanya dikasih tahu supaya enggak ngapa-ngapa. Atau kamu akan tunggu sampai anak hamil dulu. Habis hamil, ma aku hamil, mama mau nasihati kamu, gitu? Gitu kan? Gio, jangan pakai narkoba, ya itu musuh buat bangsa. Kamu bisa ditolong apapun, keluarga kita punya channel, tapi kalau narkoba semua teman polisi kita angkat tangan. Jadi jangan pakai narkoba, kita tunggu anak sampai narkoba baru sini saya mau nasihati kamu. Terlambat. Betul tidak? Terlambat. Maka di masa yang paling baik Tuhan memberikan nasihat yang paling keras. Ya. Dan apa langkahnya? 4 ini. Ya, waktunya enggak banyak. 4 tahap, 3 janji. Apa 4 tahap itu? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku,
berbalik dari jalan yang jahat. 4. Menimbulkan 3 janji. Anda mengikuti kausatif, ya, wangi dulu atau mandi dulu. Pakai iman boleh enggak kakak-kakak? Tanpa mandi wangi? Tanpa mandi wangi, ada yang percaya? Ya, Lukas 1:37 Pak. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Enggak mandi 7 hari, berdoa terus, wangi, angkat tangan, percaya? Ya, enggak usah sikat gigi sehat, yang penting berdoa? Enggak, hidup enggak seperti itu. Jadi 3 janji Tuhan hanya bisa dilontarkan kalau kita sudah menggenapi 4 tahapan ini. Dan ini luar biasa sekali, saya akan sampaikan nanti sore aja ya, yang ini sebisanya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini spesifik sekali, ini spesifik sekali. Saya tanya, pernahkah kalian lihat satu negara isinya itu iman sama semua? Saya ini heran loh. Di tempat yang begitu fanatik pun kok ya bisa ada yang percaya Tuhan Yesus. Sudah tahu kalau dia percaya Tuhan Yesus hidupnya dianiaya, kok ya tetap percaya, itu anugerah Tuhan. Amin. Jadi tebak, di seluruh dunia ini, kalau ini adalah formula sebuah bangsa boleh dipulihkan. Maka ini berlaku buat apa? Siapa keimanan di muka bumi ini yang atasnya nama Tuhan disebut? Siapa Bu Maya? Agama kita apa? Kristen. Ya. Kris dari kata keris. Bukan ya, bukan. Ya. Bukan. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang umatku, yang namaku disebut. Dan Anda sama saya punya julukan yang bagus sekali yang tidak dipunyai orang lain, agama lain. Anak Tuhan. Ya, saya sebagai orang yang bego, ya, saya pernah datang suatu acara dan itu mayoritas. Karena mereka kenduri selamatan, yang punya hajat itu dekat sama saya, ya. Mumpung ada Pak Pendeta nih di sini, dia bilang, tolong sepatah 2 patah kata. Wah, sebelum nanti mereka berdoa, ya kan. Lalu saya bilang, shalom semua anak Tuhan di sini, semua diam. Kami bukan itu Pak, bukan itu kan Bapak. Oh, terus gimana biasanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimah kan gitu kan. Jadi frase anak Tuhan itu kamu. Umatku yang atasnya namaku disebut. Kalian ngerti nggak di petunjuk ini spesifik sekali? Ya, saya rasa saya akan ambil resiko. Gak apa-apa, wong saya tidak mendiskreditkan siapapun. Buddha itu bukan nama Tuhan. Buddha itu adalah sesuatu situasi goal, puncak. Kenapa? Karena sesungguhnya beliau bernama Siddhartha Gautama. Tapi ketika mencapai tahapan tertinggi, manunggaling kawulo kalian Gusti, bersatunya manusia dengan Allah semesta, ya, menjadi Sang Buddha. Ya. Jadi hanya satu jenis nama umat yang atasnya Tuhannya disebut. Kristen. Anak Tuhan. Kamu dan saya. Jadi kalau kamu mau bangsa ini dipulihkan, kamu mau nunggu siapa? Kamu mau nunggu apa? Ya. Sekali lagi lihat kanan kiri bilang, kamu ternyata yang ditunggu. Ya kamu itu. 1, merendahkan diri. Bahasa aslinya kana, means in English humble.
Merendahkan diri. Ya, wah puji Tuhan, waktunya enggak banyak. Saya 4 item. Merendahkan diri. Ya. Jadi kalau kita rindu ada masa depan buat Indonesia, kalau kita rindu ada masa depan buat keluarga kita, karena kalau keluarga kuat, kota kuat, negeri akan kuat. Mengerti, katakan amin? Jadi kalau kita nunggu dari atas gak becus, kita mulai dari bawah. Di satuan terkecil dari Republik Indonesia yaitu keluarga. Nah, apa kisah saya? Ini kisah saya. Ya, merendahkan diri. Pada waktu saya pindah ke Bandung, oleh karena sesuatu prahara dalam internal konflik rumah tangga dan hidup saya pribadi, Pak bahasamu sulit ya, nanti kamu breakdown sendiri. Ya, saya entah kenapa, mungkin karena saya dibesarkan di Pandean, Umbul Harjo, engkau yang ngerti-ngerti, yang enggak ngerti ya sudahlah. Dan saya banyak main di Sorosutan, Muja-Muju dan Ngampilan, ya kalau masnya tahu, ya. Maka entah sejak kapan saya itu merindukan, karena saya lihat berbagai macam hal dan otak saya menyerapnya. Bahwa kalau suami atau laki itu pergi kerja, terus pulang, dia berhak atas 1 gelas teh panas manis yang nikmat. Nanti dia akan nikmati waktu belum ikut Tuhan sambil. Dan pagi hari sebelum kerja sarapan. Tapi entah kenapa ya, saya lebih terobsesi teh manis panas sesudah pulang kerja. Apakah saya mempermasalahkan itu dengan istri saya? Tidak. Tahun pertama. Tahun kedua, tidak. Tahun ketiga, jadi masalah. Karena sesuatu hal terjadi, kami pindah ke Bandung. Dan saya betul-betul pontang-panting, Tuhan izinkan hal-hal enggak bagus itu ya. Waduh, dan saya capek sekali. Dan ketika pulang ya, lalu istri saya, ini udah belum, ini belum, ini apa, ini apa, ini apa. Jadi seolah-olah tuh saya pergi bermain. Ya, beberapa senyum-senyum. Wah, aku ya pernah kayak ngono. Ya, congratulations, welcome to the club. Ya, wow, sehingga tiba-tiba saya gebrak, diam kamu. Aku barusan pulang loh, dari kerja, bukan reuni. Atau main. Bahkan 1 gelas, keluar tuh tuntutan. Bahkan 1 gelas teh panas manis pun belum pernah kau suguhkan kepadaku selama pernikahan kita. Ya, keluar ya. Keluar. Lalu dia bilang, oh kamu selama ini ternyata. Loh, lah kan dulu kan pas itu pranikah sudah bilang rindunya apa. Loh aku gak minta dimasakin setiap hari loh. Waduh. Anda ngerti ini berkepanjangan sampai what we call it with berdedek, you know. Anda pernah enggak belum makan sudah kenyang? Belum makan sudah kenyang, tapi kalau saya dan Ferry tetap makan. Tetap makan kami, padahal udah kenyang, udah gini. Wow, ya tetap makan. Lalu saya berpikir, ini solusinya apa? Anda ngerti? Seseorang itu kalau punya true love, cepat lambat dia akan sadar. Dia tidak bisa pergi atau lepas tanggung jawab. Jadi maafkan saya, kalau ada orang yang bisa dengan gampang lepas tanggung jawab pasti enggak punya true love. Bapak menghakimi Yoben, saya sudah survei. Sehingga saya akhirnya capek. Ini gimana sih, sudah dari pagi ya sampai sore kerja, pulang masih, itu belum bersih, ini belum disapu, ini belum dipel. Saya harap kamu tadi di rumah ngapain, tapi juga gak enak. Saya juga ngerti, apa segala macam. Itu atas, masa cewek suruh naik ke atas, enteblah. Sampai kalian ngerti, ya saya punya pemikiran, solusi daripada pertengkaran kami ini adalah apa? Saya harus jatuh sakit di depan dia.
Betul tidak? Saya nggak ngerti bapak-bapak pernah ngalami ini atau tidak. Atau mungkin istri kalian Wonder Woman, ya. Karena udah gitu uangnya sedikit dikasih Tuhan itu di Bandung rumah tingkat 2 kamarnya 6. Sama kebun jauh lebih besar dari rumah saya yang sekarang. Jadi bersihinnya itu kalau buat foto bagus. Bersihinnya setengah hidup. Ya. Lalu saya dapat pemikiran seperti ini yang saya ajarkan juga kepada anak-anak saya yang mempunyai pergumulan. Kerjalah sedemikian rupa dan pingsanlah di depan istrimu. Supaya, daripada cocot, ya kan? Ya mending paksa diri. Jadi saya hari itu setelah menemukan hidayah ini, saya bertekad saya akan bangun lebih pagi dari dia. Saya akan bangun lebih pagi, saya sebisanya akan sapu halaman depan. Iya, sungguhan. Halaman saya di Bandung bagus. Ada pohon-pohon walaupun gak gede tapi rimbun, tapi membuat kotor. Disapu dan kami sekeluarga suka apa? Pelihara anjing. Luar biasa sekali ya. Bangun lebih pagi, saya akan kerja terus. Pada waktu pulang saya bilang sama diri saya, jangan ngeluh, disuruh apapun, siap komandan. Ya, saya bangun lebih pagi. Lalu saya ini banget kerja, saya lihat buka belum ada makanan, gak apa-apa. Saya Shalom, sorry belum ada makanan, gak apa-apa, haleluya, hosana, maranatha. Saya kerja, pulang sore ini, maaf itu belum ini apa, apalagi. Kalian tahu sampai malam saya gak pingsan-pingsan. Kapan lagi kesel lagi? Dan saya gak capek, saya capek, tapi setelah saya persiapan dari pagi, hati saya gak capek. Karena hati saya gak capek, tubuh saya gak secapek kemarin. Dan kalian ngerti, karena saya begitu diurapi Tuhan hari itu, saya menutup hari, membantu tetangga saya, Bu Haji umroh. Ya, karena dia mempunyai tukeran itu, anak lakinya baru pergi. Saya lihat kasihan sekali dia, ya dia sangat diberkati. Ya, dan itu kerannya di bawah. Dia jongkok aja, aduh saya khawatir malah nanti cambruk semua. Iya kan, bu, saya aja, Pak Toro, iya ini, enggak apa-apa, ibu di situ aja. Sekarang yang bersih. Wow, untuk pertama kalinya selama saya setengah tahun ada di kompleks Suryalaya 4 buah batu saya masih ingat. Baru hari itu, Caleb Hofer jadi berkat buat tetangganya. Karena selama ini dia sibuk ngurus hidupnya sendiri. Kenapa? Dia enggak merendahkan diri. Aku wis ngene, aku wis ngono, aku berhak teh manis panas. Aku enggak berbagi. Aku Kristen macam apa? Yang mengerti katakan amin. Begitu saya merendahkan diri, ya, bahwa mungkin ya hidup harus saya alami seperti ini ya, gimana lagi? Wong memang harus dihadapi. Masa gimana? Masa mau mengeluh? Mengeluh dikasih semua anugerah Tuhan ini. Enggak, harus ada yang urus. Jadi ketika saya merendahkan hati, ini lagi, iya itu lagi. Saya ingatkan, beberapa orang yang udah ikut saya lama dengar ini, tapi saya ingatkan. Dan beberapa yang baru biar dengar lagi. Kalau dalam sejarah, katanya Indonesia dijajah berapa ratus tahun? 350 ya? Boleh kurang? Gak usah. Kita mempunyai semua isu mengenai sebetulnya gak usah. Yuk ini ilustrasinya gampang saja. 350 betul? Dijajah 100 tahun pengen merdeka tidak? Dijajah 200 tahun pengen merdeka tidak? Kok tidak merdeka kenapa? 300 tahun merdeka tidak? Tidak. Kita punya banyak pahlawan, betul? Tidak ini. Apa kekurangannya? Kita tidak punya Avenger. Coba kalau para superhero Indonesia itu bersatu jadi satu kesatuan. Deng, iya kan? Anda kalau belajar dari sejarah,
Kapan nanti kita mulai merintis kemerdekaan kita? Sumpah Pemuda 1928. Ya. Yong Java, Yong Ambon, Yong Batak, Yong mana. Kumpul jadi satu untuk pertama kalinya ora padu. Bersatu mereka. Anda pengen keluargamu diberkati. Apa nomor satu mau lakukan? Karena ketika yang satu hebat tapi sombong, dia akan tekan lainnya. Kowe sakjane gunane apa to nggo omah iki? Ya enggak? Aku wis ngene. Kowe ngopo kat mau iki? Kat wingi ngopo kowe? Hah? Aku kawin karo kowe ki entuk ya apa? Oh, ngeri. Mazmur 133. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya. Kalau kamu bersatu ke sana Tuhan perintahkan berkat dicurahkan. Pak gimana Pak? Ini masa enggak gampang. Memang bagaimana kita bisa evolve? Solusinya apa? Nomor satu, bersatu. Dan untuk bersatu butuh humble. Humble goreng pete. Humble terasi, humble bawang. Ya, kalau kamu enggak rendah hati, sulit. Lihat kanan kiri selalu ada yang keliru. Anda ngerti? Sulitnya rendah hati. Kalau kamu hebat, kamu cenderung nuntut. Kalau kamu ndak hebat, kamu minta dimaklumi. Kapan bersatunya? Aku memang elek. Rimo, hah? Enak po. Bendina po onek-onek terus ngono kuwi. Hah? Kowe iso apa? Kowe kerja apa? Entukmu apa? Pancen aku ra iso apa-apa. Puas. Wow. Apa? Gak ada. Anda ngerti kenapa saya soulful sekali? Saya mengalaminya. Ya, saya mengalaminya. Sampai saya bilang Tuhan, selama hayat masih dikandung badan. Anda ngerti pejuang Indonesia kalau berangkat. Hanya yang sungguh menginginkan kemerdekaan Indonesia. Berangkat ya berangkat. Fokus kepada yang berangkat. Amin. Tidak bisa berangkat gitu baru berangkat. Loh, Agung kok ora berangkat deh. Loh, kapan merdeka nih? Iya kan? Loh, Alfon, tadi kita berangkat dari kampung 14. Mau ketemu Jenderal Sudirman untuk gabung pasukannya melawan penjajah. Lah kok ini tinggal 6? Oh boy, do MLPR. Apa kuwi melipir. Kita pikir Michael learns to rock. No, melipir MLPR. Terus kamu ngapain? Ya, sulit. Tanpa rendah hati, tidak bisa bersatu. Kalau tidak bersatu, penjajahan yang harusnya bisa ditangani mungkin dari awal, tidak bisa. Harus tunggu 350 tahun. Kalau kamu mau masa susah dalam hidup, keluargamu itu berkepanjangan. Yuk pakai logika saja. Kalau cara yang kita bikin sampai sekarang itu belum bikin jadi baik, something it must be wrong. Dan mulailah dengan bersatu. Pak lah bersatu gimana? Pak suamiku itu waduh. Lah gimana? Mau kamu hajar? Hah? Mau kamu timpuk barbel? Nanti dia lapor KDRT, keluar uang polisi, tonggo teparu tahu, susah lagi nanti. Yang mengerti katakan amin. Lalu apa? Ini nasihat ini keluar dari zaman dulu sampai sekarang. Dan anak Tuhan itu ngeyel sekali susah untuk melakukannya. Berdoa. Ya. Berapa banyak yang sungguh-sungguh berdoa. Berdoa untuk keluarganya. Berdoa untuk bisnisnya, berdoa untuk apa yang kita lakukan. Ya, percayalah. Saya adalah orang yang setiap kali kena masalah, saya panik. Kalau masalah itu butuh backup, saya akan langsung absensi. Siapa teman saya yang bintang 1, 2, 3, oh 4 belum ada, 3, 4 ada ding temennya anak saya. Ya kan, ada saudaraku ya. Tapi kalau nanti butuh bantuan dana, saya akan mikir lagi. BRI, KUR, BCA atau ya beberapa saya. Ya. Terus apa? Berapa banyak yang sungguh-sungguh ketika dengar semuanya ini
lalu duduk, sembahyang, berlutut, berdoa. Saya kalau lihat, saya punya adik, mumpung tidak ada, nomor 5. Si nomor 5 ini ya, itu kalau ingat di tengah jemaat kita, hari ini enggak ada ini. Ya, dia cancer. Tapi adik saya pengen nolong, tapi belum punya uang banyak. Ya kan? Dia akan duduk dan doa, nangis, Tuhan sembuhkan Tante Hengyo Tuhan. Wah, saya rasa saya bangga sama adik saya itu. Amin. Ya. Sementara gereja-gereja besar belum tentu paham. Dan udahlah. Ada beberapa orang sungguh-sungguh dititipkan ke kami, tapi ketika orang tuanya pergi, mereka kalau belum dong ya belum dong. Memang belum dong. Saya akan bahas lain kali. Ya. Anda pernah dengar tidak berdoa itu nafasnya orang Kristen? Yang pernah dengar kalimat itu angkat tangan. Itu dari pendahulu kita, nenek moyang kita. Saya udah pernah ulang-ulang. Anda ngerti kalau kita tidak makan kita kuat 40 hari? Ya, kita ini kalau dipaksa nggak makan kita kuat 40 hari. Tapi Caleb Hofer dan Ferry cuma 10 hari. Tapi kalau Mbak Lia ini 40 hari. Kalau dipaksa bisa. Kalau enggak minum kuat berapa hari? Berapa puluh hari nggak minum? 3 hari. Dokter bilang 3 hari kamu enggak minum kamu dehidrasi. Kalau nafas berapa hari? Kalau enggak nafas kuat berapa hari? Lihatlah permainan berubah. Dan leluhur iman kita Kristen Puritan sudah bilang nafas doa itu nafasnya orang Kristen. Kenapa kamu berani enggak doa? Harusnya ya daripada kita panik lalu mengajukan manakur yang masih bisa. Ada beberapa orang sudah dibilang jangan pinjol. Ngeyel aja. Saya kira sedikit Pak, ya nanti terus depan, nanti ketika sudah dapat dikembalikan, oh ternyata, ya pancen ternyata. Ngeyele, dibilang jangan pinjol. Lihat kanan kiri walaupun enggak, tapi tetap pencegahan lebih bagus dari pengobatan. Tatapannya, jangan pinjol kamu. Ya, apalagi kalau yang dekatnya cowok, ya wajah-wajah pinjol itu, jangan pinjol kamu. Hah? Ya, jangan lagi. Jadi merendahkan diri, berdoa. Jadi ketika saya baca ini ya, Anda ngerti bagaimana Korea Utara survive? Asal satu komsel dengan Vladimir Putin. Ya. Dan ketika ditanya, ya jelas itu aliansinya. Korea Utara, Ukraina, Amerika, ini Rusia. Cina adalah pedagang handal. Kami netral. Ya, kamu mau beli tank, kami juga punya rudal anti tank. Ya. Mereka layani semuanya. Iya, mereka layani semuanya. Ya, tapi mereka semua manusia itu punya. Kamu kalau mau naik, kamu cari teman bos. Kamu kalau mau semuanya. Anda ngerti formula yang Tuhan ajarkan? Kalau kamu mau hidupmu lebih bagus, keluargamu diberkati, negerimu dipulihkan, rendah hati, berdoa. Dan yang ketiga ini apa? Cari wajah Tuhan. Nah inilah. Apa yang membedakan sekedar beragama Kristen dengan Kristen sungguhan? Mencari wajah Tuhan. Saya tanya sekali lagi, kalau orang datang ke Jakarta, lihat konser Blackpink, mereka cari wajah siapa? Wajah Bubin. Ora payu. Hah? Enggak. Jadi kadang saya tuh kasihan. Saya bukan menutup diri untuk kita enggak suka jemaat banyak, enggak. Tapi kalau orang datang dan digimik-gimik dan wow segala macam, sungguhkah cari wajah Tuhan? Saya enggak ngerti perasaan Daniel Pahpahan. Saya enggak ngerti Hosea, ya, dan semua anak badung bandel di sini. Saya enggak bisa sebut satu-satu terutama Obaja.
Saya menemukan diri saya sendiri. Saya menemukan diri saya. Saya tidak suka ditegur papa mama saya. Tidak suka dicereweti papa mama saya. Gak suka dirotan mama saya. Tapi ternyata saya paling gak suka didiemin mama saya. Ya. Pada waktu saya nakal, aku ingin ngayal kandani kok. Saya pakai iya kan? Kamu ya, kamu suruh sekolah malah pacaran. Gitu aku ya kan. Ya. Suatu kali pulang dan sini Kaleb. Pak. Belum ngomong-ngomong udah disabet. Kamu kan yang bongkar berangkasnya papa kamu kan? Kan bisa juga. Nah, Pak, jangan. Gak mungkin adik-adikmu seperti itu. Pak. Tapi suatu kali saya gak bertobat. Saya terus lakukan hal jahat. Ya, enggak, kalau EL tuh manis tuh. Saya yang paling bego. Dan hari itu saya nunggu, saya sudah pasang perisai, ini pasti pulang dicerewetin. Dan mama saya lewat begitu saja. Loh, gak mungkin dia gak ngerti. Gak mungkin. Ya, wong guruku wali kelasku itu pengadu paling handal. Gak mungkin dia gak ngerti. Loh, dia barusan pulang dari pasar masih capek. Nanti kalau sudah mandi, makan, baterainya discharge, baru pasti. Ya, makan. Ya, saya lihat TV, ya zaman dahulu masih ada deru campur debu. Aku nggak ngerti apa. Segala macam itu ya. Dede Yusuf masih ganteng banget. Saya lewat lagi. Loh. Udah aku, ya. Ya. Kalau sampai saya mau tidur, saya nakal sama Tuhan. Tapi saya family man. Saya sayang papa mama saya. Saya rindu mereka bisa modali kenakalan saya. Tapi ternyata bagian itu kami gak pernah bersatu. Ya, harus salah satu yang bertobat. Lalu pada waktu mau tidur, ya karena saya sayang mereka. Ma, selamat malam ma. Noleh pun gak mau. Itu kali pertama dalam hidup saya tuh. Ma katanya diajari kalau diajak bicara itu harus memandang wajah yang ngajak bicara. Diam aja. Wow, dan itu dia lakukan sampai 4 hari. Saya hari itu ngerti kalau saya anak baik. Ya, kenapa? Karena saya saya punya komsel bandit di sekolahan. Dan komsel bandit ini saya tanya, toh, kowe nek mbokmu ora gelem ndelok kowe piye? Mbok ben. Malahan deh. Mak jupui duitnya malahan translate. Kalau mama kau gak mau lihat wajah kamu lagi gimana? Ora apa-apa aku ya sengit dulu rupanya. Loh, piye teki? Aku gak bisa. Saya gak bisa. Saya 4 hari itu, saya cari cara. Saya cari cara supaya cari wajahnya dia boleh menatap saya. Anda sungguh apa cari Tuhan? Anda sungguh ngerti itu. Karena kita ini didikte dunia ini untuk terbiasa cari uang. Cari uang, cari like. Iya kan? Ada loh anak semet-semete, Babe lihat gak Instagramku, kali ini yang nge-like lebih dari 3K. Ya karena di-confess, dicairke ngono, bayar utangmu. Yo ora ngono. Ora iso dicairke to, kok seneng. Ya. Adalah satu hal yang penting kalau kita pengen hidup kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, keluarga diberkati. Sungguhkah kita cari wajah Tuhan? Dan yang ketiga apa? Berbalik dari jalan yang jahat. Tolong musisi keyboard dulu lah. Ya, si kakak sini. Main kunci apa ya?
Saya diajar sejak dulu oleh orang tua saya. Dan saya butuh waktu lama sekali. Sekarang saya sendiri seorang pengajar. Saya heran sekali. Terutama saya heran kalau diajak konseling oleh orang ya yang punya masalah yang sama lebih dari 2-3 kali. Kali ini datang kenapa Om? Saya terlilit utang Kaleb. Kalau sekarang Om terlilit utang Kaleb. Kalau sekarang aduh ya mobil saya ditarik sama bank. Saya heran. Padahal dulu saya gitu. Kenapa? Ya. Saya tanya, siapa di ruangan ini yang pernah jalan, naik motor atau mobil, terus tersesat? Angkat tangan. Turun. Siapa yang pernah tiba-tiba kamu yakin betul ternyata kamu menemukan gang buntu? Angkat tangan. Jalan buntu, angkat tangan. Turun. Pilihannya adalah kita ambil linggis dan palu, betul? Kita pukul tembok di depan sambil nyanyi, dia buka jalan. Walau tiada jalan. Yang setuju edan katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kamu enggak balik? Kenapa? Saya sekarang belajar. Yuk belajar, gampang belajar. Ya. Kalau sesuatu kalimat diucapkan dan itu membuat cemberut pasanganmu, kenapa kamu ucapin terus? Wah, habisnya dia nggak sadar-sadar ya Pak. Loh, ya cari cara lain. Iya kalau memang berfungsi seperti yang kita mau. Lah kalau tidak, ada orang di Pantai Indah Kapuk Jakarta. Kalau saya ke sana selalu konseling. Lalu saya gemas, saya heran. Kadang orang saya nasihati baik-baik gak bisa, habis saya marah-marah langsung sembuh. Apa Pak masalahnya? Ya. Dua pasangan ini, satu pasangan ini, om tante ini, ya, mereka kelahi itu karena mendapati suaminya itu selalu ngirim uang ke keluarganya tanpa diskusi terlebih dahulu. Yang kerja siapa? Suaminya. Istrinya apakah salah? Enggak, cuma minta diajak diskusi dulu. Jadi belum tentu. Lah suaminya kenapa? Nanti rewel Pak, ribut. Wong katanya enggak apa-apa, akhirnya papa. Walaupun suami memang papa, kalau mama istri. Apa teki? Iya kan? Nanti kalau sudah gitu, ya kan? Oh memang kamu tuh penipu. Loh. Ya, habis itu berkerenyit. Anda ngerti enggak sih? Namanya bad idea. Kalau that will be bad idea, kenapa lakuin lagi? Saya ini, loh tante, bukankah dulu udah onek-onek kamu bilang? Iya, tak tekok. Sampai enggak bisa jawab Pak Kaleb. Hasilnya, ini sih otak udang ini. Kemarin ngirim adik lagi. Loh, buat apa kalau kayak gitu terus? Apakah enak? Amin. Ya, apa enak? Saya kadang heran loh, maafkan saya. Karena mungkin dalam kasus saya dulu pada waktu saya dididik mama saya, ya Caleb Hover, itu kok SPP belum bayar 3 bulan, kenapa? Mungkin tak pakai buat beli miras, buat beli pil koplo, buat main biliar di Grace Tenanan, terus kalah. Ini buat nolong orang, kenapa kelahi? Karena cara ngomongnya nggak bagus. Sekarang puji Tuhan mereka sembuh, ya karena apa? Karena saya marah sama mereka. Kalian tuh ngabisin waktu saya. Yang mengerti kata amin? Jadi kalau besok lagi, ya kalian sudah yakin sesuai map atau intuisi, perasaan atau pengalaman, tapi kenyataannya jalan yang kamu tempuh itu buntu, ngomel 1 bulan. Gitu. Ngomel 1 bulan, lalu punya iman,
lalu tabrakkan mobil atau motormu ke depan. Gitu? Enggak. Easy, make it simple. Berbalik. Balik. Dalam pengalaman saya ini saya pernah di Bandung. Anda ngerti di Bandung itu ada villa-villa bagus tapi melosok. Wih, kecil-kecil jalannya tapi bagus. Ketipu Instagram. Ya, ternyata dan saya ternyata ada 2 jalan. Yang satunya ujung bukitnya villa itu, yang satunya bukan. Dan itu hanya bisa dilewati persis 1 mobil. Dan kiri kanan itu sawah. Ada yang sungai. Jadi sudah sampai mentok sana, itu bukan villa yang saya beli vouchernya. Apa solusinya? Dan 1 mobil itu, ya kan? Anda kalau 1 mobil dengan orang sabar, bersukacitalah, amin. Ya puji Tuhan, enggak apa-apa, kamu udah capek nyetir. Salah ya enggak apa-apa, wong kamu 100 tujuan bener semua nih baru salah 1. Tapi Anda pernah ya dengan para agresor, 1 mobil dengan darah merah, pecinta steak, ya. Iki piye ta ki? Kliru ki mesti. Delok rupane, ki rupane kliru ki. Piye ta ki? Gek ngono ki terus piye? Terus piye ki balike? Terus piye ki? Ya ampun, ya Allah, ya Robi. Ya kan? Kalau kita ndak rendah hati, kok ranyeter dhewe kan mau. Itu apa mau. Saya belajar umat Tuhan. Saya belajar, amin. Lah wong sudah salah mau apa, ya wis sabar. Sorry. Ya, dan ini aneh loh, aneh. Dunia ini aneh. Ketika saya bilang, ya wes sorry, aku salah, sorry ya. Mereka reda. Yo sorry tak getak. Yo sakjane sing salah wong sing nyetir yo kowe, sorry yo. Loh, aneh loh nih. Anda nemuin enggak sih itu? Iya. Ketika saya beberapa kali sama keluarga atau orang yang saya sayangi, kamu yang salah, kamu. Gitu. Tapi suatu hari ketika belajar rendah hati, cari wajah Tuhan, berbalik, sorry sayangku, aku yang salah. Aku yang keliru. Aku tak belajar. Maaf no aku. Dia reda loh, aneh sekali. Ya habis tak pikir-pikir, aku yo salah kok. Berarti dia selama ini gak pernah mikir. Karena kamu saling siram bensin satu sama lain. Kamu siram-siraman bensin. Pada waktu saya akhirnya apa? Mundur. Lama banget tuh, mundur. Serem sekali itu. Itu ingat saya sekali itu. Karena ada sungai, ada sawah, ada apa. Itu kalau tergelincir, wow. Tapi puji Tuhan, toh saya sudah lewati posisi yang tugas maju ke depan. Yang mengerti katakan amin. Ya, ya. Perbaiki hidupmu, jangan dari hal besar. Ya, tanya iseng, tanya putrimu misalnya. Dek, kamu suka nek papa enggak ngapa-ngapain? Yo enggak, Pak. Lakuin. Ya. Kamu suka kalau papa enggak gosok gigi? Yo enggak lah, Pak. Walaupun sayang papa. Itu loh, Pak, udah ada 3 lalat itu loh berjemaah di mulutmu. Jadi gampang, ketemu hal jelek langsung berbalik. Ketemu hal jelek langsung berbalik. Sudah gitu aja. Nanti lama-lama kamu jadi bagus sudahan. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau keluarga kita udah jadi berkat. Ya. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Keluarga kita ke tetangga. Satu kampung. Saya bersyukur sekarang. Ya. Ya. Kemarin ada papahnya stroke. Papahnya stroke. Lalu istrinya datang. Anda ngerti? Pak Pendeta, kami minta tolong didoakan. Wow. Puji Tuhan. Itu suatu pertumbuhan besar karena mereka beda iman dengan saya. Ya. Lalu ada lagi yang bilang, wah anak saya mau masuk ujian negara. Pak Pendeta, tolong di kampung itu. Saya berhenti ngomel. Saya berhenti kecewa dengan semua pemerintahan dan kebijaksanaannya. Amin. Yuk kita mulai dengan diri sendiri. Mari bangkit berdiri.